Hello and welcome back to the program. Today we are joined Halo, by selamat datang kembali di program ini. Dulachen. Hari ini kita ditemani oleh Letnan Jenderal Bertrand de Lachaine. Selamat datang, Letnan Jenderal. Saya benar-benar ingin bertanya kepada Anda, karena tentu saja Anda memiliki sudut pandang yang sangat unik sebagai perwira Prancis. Menurut Anda, apa tujuan Rusia di Ukraina? Dan bagaimana Anda menafsirkan kemampuan serta kesiapan Rusia untuk mencapai tujuan tersebut? And preparedness to achieve these objectives. Merci Glenn pour votre invitation. Terima kasih Glenn atas undangannya. Hanya sedikit klarifikasi. Pangkat saya adalah Letnan Jenderal. Karena dalam bahasa Prancis ada kekeliruan dengan Mayor Jenderal, yang sebenarnya merupakan jabatan, bukan pangkat. Jadi, Letnan Jenderal adalah pangkat saya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tentang Ukraina dan Rusia. Saya hanya ingin menegaskan di awal bahwa saya bukan seorang ahli dalam urusan Rusia. Saya tidak mengenal para pemimpin Rusia maupun dunia Rusia, kecuali satu anekdot kecil. Ketika saya masih Letnan, kami masih melakukan pertukaran antara pasukan payung Prancis dan Rusia. Karena pasukan terjun payung Prancis dilatih oleh pasukan terjun payung Rusia. Dan kemudian di Sarajevo saya berkesempatan bergaul dengan pasukan Rusia dalam pasukan PBB. Itulah satu-satunya pengalaman saya dengan mereka. Jadi pandangan saya jika Anda mengizinkan adalah pandangan seorang prajurit yang membaca, mempelajari, dan mengamati perkembangan terkini. Menurut saya tujuan Rusia tampaknya adalah memiliki zona penyangga antara Federasi Rusia dan NATO. Hal itu terjadi dengan Belarus, juga dengan Ukraina. Tujuan tujuan embater talag rektorig membawa polisi berboston yersrid malager care estenior escorten Juthenburg. Alors qu'elle a été abandonnée au moment de la chute du mur, et il est évident que Dan jelas bahwa ketika Kekaisaran Soviet runtuh, penduduk Rusia di Donbas merasa ditinggalkan. Dan meskipun ada perjanjian yang berlaku dengan Ukraina, saat ini, terutama sejak 2014, dengan perjanjian Minsk yang tidak diterapkan, mereka sama sekali tidak lagi mempercayai perjanjian internasional. Jadi, tiga alasan ini, negara penyangga, populasi berbahasa Rusia, dan hilangnya kepercayaan, bagi saya, merupakan alasan utama dari tujuan dan tindakan Rusia. Meskipun, misalnya, Rusia restored Grifor. Jackson itu menarik untuk melihat Bemeridor Crystal meresisted de dua petani phone por ini. Pendant toutes ces années de combat. En effet, l'opération spéciale sera très intéressante. Memang, operasi khusus ini akan sangat menarik untuk dipelajari beberapa tahun mendatang ketika kita sudah memiliki akses ke semua informasi dari Rusia. Karena bagi saya, dalam pandangan saya, ada tiga tahap utama. Tahap pertama adalah upaya yang gagal dari Rusia untuk dengan cepat menjatuhkan kekuasaan Ukraina melalui berbagai invasi, serangan mendadak, dan aksi kekerasan di berbagai wilayah Ukraina menuju Kiev. Le territoire ukrainien en direction de Kiev. Et malgré ces actions en profondeur et très rapides. Dan meskipun tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara mendalam dan sangat cepat, ada dua hal yang perlu dicatat. Kekuasaan Ukraina tidak jatuh, dan pihak Rusia tetap menunjukkan bentuk tertentu dari pengekangan dalam penggunaan senjata. Karena pada tahap ini, ingatlah banyak pasukan berhenti di pinggiran kota dan tidak mengebom atau membantai daerah pinggiran itu. Kemudian, ada tahap kedua. Ketika tahap ini gagal, tidak berhasil, pasukan Rusia mundur ke garis depan untuk memperkuatnya, dengan meningkatkan tindakan penghancuran terhadap pasukan Ukraina. Tetapi pasukan tersebut akhirnya bertahan berkat dukungan NATO, berkat dukungan dari Barat. Dan sekarang tampaknya kita berada pada tahap ketiga, yang dimulai sedikit lebih dari setahun yang lalu, yaitu tahap penggerogotan sistematis dengan menggunakan tipu daya. Kita tahu tentang operasi khusus yang digunakan oleh tentara Rusia, yang cukup luar biasa dan akan tercatat dalam sejarah pasukan khusus, tetapi juga tentang cara mereka mengepung titik-titik lemah dan menaklukkan wilayah, desa demi desa, titik perlawanan demi titik, sehingga secara bertahap memperluas wilayah yang dikuasai pasukan Rusia dengan tujuan bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat.
Itulah sebabnya, jika Anda mengizinkan saya pikir ini adalah salah satu alasan penundaan dan pembatalan pertemuan Trump-Putin yang seharusnya berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Karena sebenarnya, saya pikir Rusia masih berharap untuk terus mengambil sedikit demi sedikit agar bisa bernegosiasi lebih jauh dari posisi yang lebih kuat dengan tujuan yang dinyatakan, yaitu merebut seluruh wilayah Donbas. De récupérer l'ensemble du Donbass. Je pense que le point de négociation est là et que évidemment Saya pikir titik negosiasinya ada di sana dan bahwa Barat memiliki peran besar untuk dimainkan agar dapat menemukan solusi. Bagaimanapun juga, antara tentara Rusia 3 tahun lalu dan tentara Rusia yang kita kenal sekarang, saya pikir memang ada sebuah angkatan bersenjata yang telah banyak berkembang dalam hal pelatihan dan kemampuan tempur. Dalam hal kepemimpinan, kita tahu adanya pergantian para jenderal yang terjadi di dalam angkatan bersenjata itu. Dan dalam hal penggunaan sarana modern, pada awalnya tentara Rusia sempat terkejut oleh serangan drone. Sekarang justru sebaliknya. Rusia yang sepenuhnya membekukan garis depan berkat penggunaan besar-besaran drone. Itulah yang bisa saya katakan hari ini tentang, menurut saya, tujuan Rusia dan cara tentara Rusia melaksanakannya. la manière dont l'armée russe l'a mis en œuvre. It's quite fascinating how the war changed. Sungguh menarik bagaimana perang telah berubah selama 3,5 tahun terakhir. Seperti yang Anda sebutkan di awal, tujuan utamanya adalah untuk melakukan, jika bukan serangan penentu, setidaknya memaksa pihak Ukraina berada dalam posisi di mana mereka akan menerima kesepakatan yang menguntungkan. Dan tentu saja, hal itu kemudian bergeser menjadi perang yang menguras kekuatan. Namun yang juga menarik adalah bagaimana drone telah mengubah perang itu sendiri. Karena senjata utama di medan perang telah bergeser dari artileri ke drone. Saya ingin menanyakan kepada Anda tentang kemungkinan intervensi langsung dari Eropa atau NATO di pihak Ukraina. Karena sekarang, ketika Ukraina tampak mulai kalah, ada dorongan untuk melakukan eskalasi. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda menilai risiko Eropa mengirim pasukan atau intervensi langsung NATO di pihak Ukraina? A direct NATO intervention on the side of Ukraine. Oui, je pense que l'intervention de Ya, saya pikir intervensi pasukan NATO atau tentara Eropa akan menjadi kesalahan besar dari sudut pandang saya. Karena untuk melawan tentara Rusia, seperti yang saya katakan, yang telah membuat kemajuan besar dalam hal taktik, dalam hal komando, dan mengingat pentingnya strategis operasi ini bagi Rusia, saya pikir kita tidak bisa mengambil setengah langkah. Itu akan berarti bahwa NATO terlibat sepenuhnya, bahwa pasukan Eropa yang akan menjadi bagian dari konflik ini jika mereka ikut berperang melawan Rusia, akan dipaksa untuk mengerahkan semua sumber daya mereka. Kita tidak pergi berperang hanya untuk berpartisipasi. Kita pergi berperang untuk menang, untuk menaklukkan. On va à la guerre pour gagner, pour vaincre. Et donc il s'agit vraiment de toute autre chose. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang sama sekali berbeda. Namun, saat ini kita tahu bahwa tidak ada satupun tentara Barat, kecuali mungkin tentara Amerika yang sebenarnya tidak menginginkannya, yang siap untuk berperang. Kita tidak memiliki jumlah personel yang cukup. Kita semua tahu kondisi tentara Prancis, dan hal yang sama berlaku bagi tentara Eropa lainnya. Kita juga sangat kurang memahami kemampuan militer dalam hal peralatan, persediaan suku cadang, dan amunisi. Faktanya, banyak tentara telah memberikan banyak bantuan kepada tentara Ukraina, dan kini kesulitan untuk mempersenjatai diri kembali. Industri pertahanan pun kesulitan memenuhi jumlah peralatan yang dipesan, apalagi karena negara-negara kita sedang sangat tertekan secara ekonomi dan sangat melemah. Économiquement très attaquée, très affaiblie, la France n'a plus les moyens. Prancis tidak lagi memiliki kemampuan mengingat kondisi ekonominya untuk berinvestasi besaran dalam industri pertahanannya, sehingga selain kata-kata tidak ada kapasitas nyata. Itulah sebabnya mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Pierre de Villiers, pernah mengatakan, tentara Prancis belum siap. Itu adalah seruan peringatan dari seorang pemimpin besar. Jelas bahwa para politisi kita harus menyadari hal ini agar tidak melibatkan pasukan kita dalam eskalasi yang dapat dengan sangat cepat membawa kita pada risiko nuklir. Inilah seluruh masalah keterlibatan pasukan Barat
yang akan dengan cepat mencapai batas kemampuan mereka di tingkat konvensional, dan akibatnya terpaksa naik ke tingkat berikutnya, yaitu nuklir. Yang saat ini, untungnya baik di pihak Rusia maupun di pihak Barat, masih terkendali. Jadi menurut saya, pengiriman pasukan Eropa, pasukan Barat, dalam konteks konflik saat ini, akan menjadi kesalahan besar. Dan itulah sebabnya untuk saat ini, taktik resmi hanyalah mendukung Ukraina. Namun, pengerahan pasukan Prancis juga pasukan Eropa dalam kerangka perjanjian damai akan menjadi hal yang berbeda. Ya, setelah perdamaian ditandatangani, Eropa, NATO, jika para pihak, baik Ukraina maupun Rusia, menerimanya dan di bawah mandat internasional yang jelas, Flaziya Erdarismai merada in persis brand pleksnan for janjian damai terset. La mise en œuvre de ces accords de paix. It's interesting how not just the Ukraine. Menarik bagaimana bukan hanya Ukraina dan Rusia yang telah berubah selama 3,5 tahun terakhir. Tapi ya, Anda membuat poin yang sangat bagus bahwa orang Eropa juga telah berubah. Sebagian besar gudang senjata mereka telah kosong, dan kita juga melihat ekonomi mereka jelas tidak sebaik dulu. Akan menarik untuk melihat seperti apa bentuk kontingen perdamaian atau pasukan penjaga perdamaian. Negara mana saja yang akan terlibat, dan apakah ada peran bagi Eropa? Di satu sisi, hal itu mungkin tampak provokatif, mengingat kita berada dalam perang proksi. Namun di sisi lain, penting untuk mengakui bahwa orang Eropa adalah pemangku kepentingan di sini. Anda juga memiliki pertanyaan lain terkait apa yang dibutuhkan untuk perjanjian damai. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah mungkin memulihkan netralitas Ukraina? Karena hal itu diakui sebagai landasan dalam setiap perjanjian damai di masa depan. Eropa, Turut Kampglekikas ini sekarang, Iki masih berbicara tentang persuasan NATO. Memahami Yi, apakah hal ini bisa berkuis? Expansion. But you think this could change? Je pense que on est obligé de repartir. Saya pikir kita harus memulai kembali untuk menemukan mekanisme yang baik dengan tujuan dari kedua pihak yang berkonflik. Dan sudah pasti, menurut pandangan saya, bahwa landasan utama dari setiap perdamaian dengan Rusia akan menjadi pembentukan zona penyangga di perbatasan Rusia. Apakah itu akan berupa netralitas seluruh atau sebagian wilayah Ukraina dan pelarangan pendirian pangkalan NATO di sana? Apakah itu akan berupa pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Donbas? Yang jelas, masalahnya adalah bahwa prinsip tidak dapat diganggunya perbatasan telah sangat dilemahkan oleh konflik di Kosovo pada tahun 1999. Karena Uni Eropa akan kesulitan menemukan solusi politik yang memungkinkan keluar dari kebuntuan ini, yang dalam banyak hal menyerupai politik kebangsaan yang kita kenal pada akhir Perang Dunia Pertama. Karena sebenarnya di Kosovo apa yang terjadi? Melalui operasi NATO, sebagian wilayah Serbia dipisahkan untuk membentuk negara baru. Jadi kita tidak bisa lagi berpegang pada prinsip tidak dapat diganggunya perbatasan. Itulah yang dikatakan oleh pihak Rusia yang merasa dikhianati pertama kali pada masa itu, lalu untuk kedua kalinya karena tidak diterapkannya perjanjian Minsk. Jadi Eropa, dan disinilah menurut saya Eropa gagal mengambil langkah diplomatik yang tepat. Gagal menegaskan mengenai Serbia itu solusi yang partisterian tidak melibatkan reintegrasi Rusia grutovisal. Waktu solusi lain. Saat ini ni alam musuhnya. Aujourd'hui c'est notre ennemi. Demain ça doit être une partie prenante. Besok, hal itu harus menjadi bagian penting dari permainan diplomatik dan ekonomi Eropa. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Jika tidak, itu berarti mendorong Rusia ke pelukan Tiongkok. Padahal, kita tahu bahwa hal ini jauh lebih penting dalam skala global, dan karena itulah sangat mendesak bagi Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah ini agar dapat fokus pada hal yang utama. Jadi, Eropa benar-benar harus keluar dari kendala psikologis, intelektual, dan ideologis ini untuk menawarkan solusi damai bagi semua pihak yang terlibat. Dan sebaliknya, berlawanan dengan pandangan dominan saat ini, hal itu cukup jelas. Karena itu, kita harus keluar dari perdebatan ini. Saat ini kita sepenuhnya terjebak dalam permainan Ukraina. Kita harus keluar dari situ untuk menemukan jalan ketiga.
Nous devons sortir de cela pour trouver une troisième voie. It seems like a constructive Tampaknya, way of itu addressing adalah the cara yang conflict. konstruktif That is, untuk menangani we do konflik. recognize that Artinya, it's jika more kita than mengakui largely the bahwa perang ini problem sebagian of besar merupakan hasil dari arsitektur keamanan There is Eropa a yang rusak, failure to incorporate kegagalan untuk mengintegrasikan Rusia ke dalam Eropa, and dan as a sebagai consequence, akibatnya, reviving kebangkitan kembali politik blok. Jika kita mengakui hal ini sebagai sumber konflik, maka solusi yang logis adalah menemukan posisi bagi Rusia di Eropa, di mana kekhawatiran keamanannya diakui. Dan sekali lagi, merutufelisp, memgraces befstrengtenal. recognized and again have a seat at the table as well. Of course, it doesn't seem very appealing from Tentu saja, interpretations when hal ini tidak you're in the tampak middle of terlalu a menarik conflict, bagi banyak because politisi this ketika would kita entail, berada di tengah konflik. also, Karena ini juga berarti, recognizing ya, our own saya kira mengakui bagian kesalahan kita sendiri dalam perang ini. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda tentang arah konflik karena, ya, jadi pertanyaan saya adalah, banyak pemimpin politik tampak sangat optimistis terhadap kemampuan mereka untuk mengendalikan eskalasi, untuk naik atau turun di tangga eskalasi sesuka hati. Nee, very useful, sekarang sekali hati sebagai delosi. Jadi, bukan balance reski eskalasi yang tidak terkendali. Demiksa kemungkinan penolid. and possibly even nuclear war. Le risque est grand et il est permanent. Risikonya besar dan bersifat permanen. Optimisme yang tampak jelas hanyalah di permukaan, karena provokasi dari kedua belah pihak terus berlangsung. Kasus pelanggaran wilayah udara Polandia dan negara lain oleh drone Rusia, serta pernyataan yang lebih atau kurang terkontrol mengenai kemungkinan perluasan payung nuklir Prancis ke negara-negara Eropa lainnya. Semua itu, menurut pandangan saya, merupakan bagian dari manuver yang bertujuan untuk menguji tekad lawan. Namun, sejauh ini semua itu masih berusaha untuk tetap berada di bawah ambang ancaman nyata yang akan melibatkan senjata nuklir. Dan sudah pasti bahwa semua pihak, baik pihak Rusia yang dianggap sebagai agresor maupun negara-negara NATO, menunjukkan sikap menahan diri. Les pays de l'OTAN font preuve de retenue. Et heureusement parce que on le sait. Dan untungnya karena kita tahu sedikit saja penyimpangan, dan padahal Tuhan tahu ada yang ingin kita sampai pada penggunaan nuklir, sedikit saja penyimpangan akan menyeret kita ke dalam konflik yang tak seorang pun bisa kendalikan. Jadi dari sudut pandang saya, manuver yang bersifat gertakan tetapi juga usulan untuk pengerahan pasukan di wilayah Ukraina, bahkan di bagian barat Ukraina. Setiap pengerahan pasukan, pertempuran atau pendirian pangkalan, bagi saya adalah jalan yang akan membawa kita tanpa bisa dihindari menuju konflik. Dan konflik itu bisa menyeret kita ke dalam konflik nuklir. Ngapa sebenarnya doktrin Komskaya Deceptor? Nos doctrines ne sont pas du tout les mêmes. La doctrine russe prévoit. Doktrin Rusia mempersiapkan penggunaan taktis senjata nuklir, sedangkan Prancis tidak memiliki tingkat itu. Bagi kami ini semuanya atau tidak sama sekali. Ini adalah penangkalan total atau tidak sama sekali. Jadi artinya jika kita kalah dalam hal konvensional, satu-satunya yang tersisa bagi kita adalah senjata nuklir. Itulah sebabnya, hingga saat ini penangkalan nuklir difokuskan pada perlindungan wilayah nasional, yang disebut sebagai sanctuaire. Ini juga alasan mengapa ada perdebatan besar di Prancis tentang perluasan atau tidaknya penangkalan nuklir. Karena ini merupakan perubahan strategi yang, menurut pandangan saya, tidak seharusnya menjadi keputusan satu orang saja, yaitu presiden, melainkan harus menjadi bahan diskusi yang sesungguhnya. Demikian pula provokasi Rusia di sisi lain bisa menjadi sangat signifikan jika Rusia memutuskan misalnya untuk menaklukkan Odessa atau mengerahkan pasukan ke Moldova, atau bahkan bergabung dengan Moldova. Itu juga akan menjadi provokasi besar. Hal-hal seperti itu bisa memicu konflik. Terlihat jelas bahwa di kedua belah pihak ada provokasi sekaligus pengekangan. Karena itu, sangat mendesak untuk menemukan jalan keluar. Itulah satu-satunya solusi. Itulah sebabnya les extend stream in grass and economy brigade. Well, as you say,
Nah, seperti yang Anda katakan, sejak Trump berkuasa di Amerika Serikat, kebijakan terhadap Ukraina tampaknya telah berubah secara mendasar. Maksud saya, jika Biden berupaya mencari kesempatan untuk mencapai kekalahan strategis Rusia, Trump tampaknya lebih bersemangat untuk bisa dibilang menarik Rusia ke pihak kita, dan sebaliknya berfokus pada Tiongkok. Namun, untuk tujuan ini, AS tampak sangat bertekad untuk menyerahkan perang Ukraina kepada pihak Eropa, setidaknya dalam hal aspek militer dan biayanya. Tetapi seperti yang kita tahu, Eropa memiliki banyak keterbatasan, baik secara ekonomi maupun militer. Jadi, menurut Anda, apakah Eropa bisa menggantikan peran Amerika, yakni menggantikan peran dominan yang selama ini mereka miliki dalam perang perantara ini? Saya pikir bahwa terutama Presiden Trump dan rakyat Amerika, siapapun mereka, ingin mempertahankan kepemimpinan dalam perdamaian dan bukan mendelegasikan perang, yang mereka tahu hanya mereka yang mampu melakukannya. Tetapi pengendalian perdamaian, setelah mereka sendiri menjadi agen perdamaian itu. Jadi mereka terutama ingin mendelegasikan biaya rekonstruksi dan perdamaian, agar dapat mengalihkan upaya mereka ke Asia. Dalam hal ini, saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Masalahnya, sebenarnya, bagi angkatan bersenjata Eropa, yang jelas akan memiliki peran dalam pelaksanaan perdamaian, yang saya harap akan segera terwujud, pembagian beban dan kemampuan untuk memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk dapat mempertahankan mekanisme perdamaian tersebut. Kita tahu bahwa di masa lalu banyak operasi penjaga perdamaian tidak berhasil karena berbagai alasan. Pertama, karena negara-negara yang terlibat dalam konflik pada akhirnya tidak puas dengan perjanjian yang mereka anggap hanya bersifat sementara. Kedua, karena pasukan penjaga perdamaian tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar menjaga perdamaian tersebut. Jadi akan muncul pertanyaan tentang mandat, mekanisme, dan pasukan yang akan dikerahkan. Di bawah mandat apa pasukan itu akan bertindak? Mandat PBB? PBB saat ini sangat kehilangan kredibilitas di dunia, bahkan bisa dibilang telah benar-benar menghilang. Di bawah mandat NATO. Tapi kalau begitu, Rusia akan menganggap bahwa itu adalah mandat yang dibawa oleh pihak lawan. Jadi sebenarnya persoalan mandat adalah persoalan yang nyata. Karena itu muncul solusi berupa mandat Eropa dengan syarat bahwa Eropa bersedia mengintegrasikan kembali Rusia ke dalam tatanan Eropa. Saya tidak berbicara tentang bergabung dengan Uni Eropa, tetapi tentang wilayah Eropa, pertukaran antar negara Eropa, dan diplomasi Eropa. Selanjutnya, setelah persoalan mandat, akan muncul persoalan kemampuan militer dan jumlah pasukan. Dan detinilah sidaraidragi sulitornik sliding in salba, eri breakt sticket sumber divorce. Tenito embrace commandment and merblit south. L'OTAN a ses capacités de commandement et de mobiliser des troupes. Et donc, c'est là qu'il va falloir trouver une artillerie. Jadi disinilah perlu ditemukan suatu mekanisme yang memungkinkan mandat tersebut bersifat internasional dan diakui oleh Rusia, sambil tetap memiliki pasukan yang dikendalikan oleh satu-satunya struktur yang berfungsi di bidang militer, yaitu NATO. Jadi ini akan menjadi rumit. Artinya di satu sisi akan ada tahap negosiasi yang sedang kita saksikan sekarang antara Presiden Trump, Presiden Putin, dan Presiden Zelensky, ketiganya. Dan setelah itu akan ada tahap pelaksanaan yang akan sangat rumit, karena tentu saja Amerika Serikat dengan alasan yang tepat akan mengatakan bahwa urusan ini sekarang berada di tangan orang Eropa untuk pelaksanaannya. Masalah biaya, masalah komando, masalah mandat. Question de coût, question de commandement, question de mandat. I guess one of the positive things would be that Saya rasa salah satu hal positifnya adalah semua pemangku kepentingan utama memiliki kepentingan agar Ukraina tetap stabil dalam jangka panjang. Jadi setidaknya dalam proses rekonstruksi, di kedua sisi garis depan, akan ada minat untuk membangun kembali. Ada inisiatif bersama di sana. Namun, saya ingin menanyakan tentang sikap terhadap Rusia. Pada awal perang, sikapnya agak lebih berhati-hati. Tetapi sejak pembicaraan awal tentang kekalahan strategis Rusia, tampaknya ada sedikit obsesi bukan hanya untuk mengalahkan,
tetapi juga mempermalukan Rusia. Jika kita mendengarkan banyak pernyataan dari para pemimpin Eropa, menurut Anda, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekalahan Rusia, mengingat bahwa negara itu adalah kekuatan nuklir terbesar di dunia? Dan menurut Anda, apa saja risiko yang mungkin muncul dalam upaya untuk, saya kira, mempermalukan Rusia? Dan itulah seluruh masalah dari konflik ini sejak 2014. Masalah kepercayaan. Tidak mungkin ada perjanjian damai yang langgeng tanpa pemulihan kepercayaan. Karena ada pemenang maupun pihak yang kalah. Mengingat perlu menjawab tujuan strategis Rusia sekaligus menjaga keutuhan Ukraina, maka harus ada kesediaan untuk bernegosiasi secara setara. Dan karena itu, harus diterima bahwa para aktor war diikut sertakan dalam tatanan diplomatik dan ekonomi internasional. Di sinilah Frantiskif Prancis at say staré embrace des fonds testimonial support gahmelaintik. L'occasion de jouer sa partition de la troisième voie, vous savez, c'est ce qu'on disait toujours du général de Gaulle. Itulah yang selalu dikatakan tentang Jenderal de Gaulle, yang dimanapun menekankan tradisi besar diplomasi Prancis dalam tindakan internasional. Entah kita berbicara tentang jalan ketiga atau tentang aliansi dari belakang. Hal itu sudah dikenal oleh para sejarawan. Pada awalnya orang bisa berpikir bahwa Presiden Macron memainkan peran itu karena ia cukup berhati-hati dalam keterlibatannya terkait konflik tersebut. Irbiaus harusnya menjawab na forward platform diskusi, right penyegaban, debat juga prangt aerosolith. Des bellicistes européens. Et ça, c'est, je pense, une erreur. Dan itu menurut saya adalah sebuah kesalahan. Masih ada waktu untuk kembali ke sana. Masih ada waktu untuk membuka pintu baru dalam pembahasan, setidaknya di sisi Presiden Trump. Karena saya ulangi, meskipun terasa seperti mengulang, Rusia harus menemukan tempatnya dalam tatanan Eropa untuk berpartisipasi dalam perdamaian dan pembangunan benua Eropa, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Sebab, suka atau tidak suka, Rusia adalah bagian dari budaya Eropa, sejarah Eropa, ekonomi dan sebagainya. Tariga Vital 3, Tugal Teref, F. Brown. Une alternative à cette guerre. I think many Europeans have looked to the French as Saya pikir banyak orang Eropa memandang Prancis sebagai harapan untuk menghidupkan kembali semangat Gaullis, seperti yang kita lihat sepanjang Perang Dingin. Namun bahkan setelah Perang Dingin berakhir, kita melihat Prancis berbicara dengan suara yang lebih independen untuk Eropa, dan masuk akal jika hal itu datang dari Paris. Namun, saya rasa kita belum cukup melihat hal itu selama 4 tahun terakhir. Tapi hal itu membawa saya ke pertanyaan terakhir saya. Apa yang sedang terjadi pada Eropa? Karena selama 4 tahun terakhir, Eropa sendiri telah banyak berubah. Saya akan mengatakan bahwa perubahan besar sedang terjadi di seluruh Eropa. Seiring berlanjutnya konflik, situasi di Eropa menjadi semakin tidak stabil. Becoming more and more unstable in Europe, and for example, the Europeans are becoming more... Sebagai contoh, orang Eropa semakin bergantung pada Amerika Serikat, hingga pada titik di mana gagasan tentang otonomi strategis kini tampak seperti ambisi yang hilang. Sementara itu, AS dengan jelas memberi sinyal bahwa mereka ingin beralih fokus ke Asia. Jadi mereka ingin keluar dari Ukraina, tetapi juga sampai batas tertentu, keluar dari Eropa. Tidak sepenuhnya, tetapi sebagian. Pada saat yang sama, kita tampaknya menghadapi masalah ekonomi di Eropa dan krisis legitimasi politik di seluruh benua. Bagaimana Anda menilai risiko ini, bukan hanya dalam konteks perang proksi di Ukraina, tetapi secara keseluruhan? Sudah jelas bahwa saat ini kita merasa Eropa, tapi saya ingin terutama berbicara tentang Prancis, sedang mencari jalan keluar lewat perang untuk menutupi kesulitannya. Negara-negara Eropa seharusnya berfokus pada penguatan ekonomi dan politik mereka agar dapat kembali memperoleh sedikit kemandirian, baik dalam bidang moneter, industri, maupun militer, serta memperkokoh perdamaian di benua ini dengan membuktikan bahwa kita mampu mandiri, bukan hanya berteriak bahwa Amerika Serikat mengambil semua peran. Sebenarnya, Eropa memiliki pengalaman peperangan. Eropa, ini kini memiliki pengalaman dari perdaulatan. Eropa
harus kembali mengkengkang dan setegasnya. Itu urgent sebagai konflik. Elle doit retrouver puissance et force. Ça, c'est évident pour prévenir tous les conflits. Parce que je pense que le problème de l'Europe... Karena saya pikir masalah Eropa tidak perlu dicari di luar, di perbatasan, atau dalam konflik yang mungkin memengaruhi wilayah kita. Sebenarnya, masalahnya datang dari dalam. Di dalam negeri, kita harus membangun kembali diri kita dan tidak membiarkan diri kita terjerumus ke dalam kemunduran. Jadi mari kita bereskan urusan kita sendiri, selesaikan masalah utang, deindustrialisasi, hilangnya nilai-nilai dalam masyarakat, dan kemunduran pendidikan. Mari kita menanggapi semua kritik dengan tindakan nyata. Kita mengkritik Presiden Trump dan terutama Wakil Presiden Vance karena telah memberi kita pelajaran. Tapi sejujurnya, mari kita tangani masalah-masalah ini, dan saat itulah kita bisa ikut campur tangan. Karena risikonya besar bagi negara seperti Prancis. Negara-negara Eropa lain sudah bereaksi, tetapi negara seperti Prancis belum. Risikonya besar untuk lenyap, atau setidaknya jatuh ke posisi terakhir, seperti yang sedang kita alami sekarang. Dan disinilah saya menilai bahwa bangsa harus kembali menemukan tempatnya yang sejati. Eropa, Uni Eropa, dan berbagai konstruksi federalis telah mengambil terlalu banyak ruang. Bangsa harus kembali menemukan tempatnya juga, agar dapat memulihkan kebanggaannya sekaligus kemampuan untuk bertindak. Hal itu tidak melarang adanya aliansi, negosiasi, atau platform apapun, tetapi justru akan membuat kita jauh lebih kuat. Dan karena itulah pemikiran konservatif yang berkembang dan muncul di Amerika Serikat, kini telah menemukan beberapa pendukung di Eropa, dan saya berharap segera juga di Prancis. Ketika kita melihat negara-negara seperti Italia atau Hongaria, tentu saja ada harapan. Tujuannya bukan untuk menggurui yang lain, melainkan untuk bangkit kembali. Namun, Prancis memiliki kemampuan industri, keahlian, budaya, dan sejarah. Jadi, mari kita temukan kembali semua itu, gali akar kita, dan didik anak-anak serta generasi muda kita dengan pandangan yang positif, bukan dengan pandangan negatif seperti yang kini kita biasakan, sambil menghambur-hamburkan sedikit sumber daya yang masih kita miliki. Saya pikir inilah pelajaran besar dari zaman yang sedang kita jalani. Mungkin ini adalah pembalikan moral yang dialami oleh negara-negara kecil yang perlu bangkit kini melalui pemikiran muda dan inovatif, tetapi pemaaf yang ekstrem sebuah pemutusan. Ini adalah brace itu ekstrem. Saya sangat setuju bahwa masalah dalam negeri harus ditangani, dan jelas bahwa memulihkan beberapa nilai konservatif, serta menghidupkan kembali identitas nasional adalah hal yang penting. Begitu juga, seperti yang Anda katakan, dengan melakukan reindustrialisasi, mengembangkan perekonomian, serta menangani beberapa masalah sosial dan politik. Namun tampaknya, perang menjadi pengalih perhatian yang nyaman, yang justru mencegah kita melakukan semua hal tersebut dan bahkan membuat semuanya jauh lebih buruk. Tapi saya ingin sangat berterima kasih kepada Anda, Mayor Jenderal, karena telah meluangkan waktu. Merupakan suatu kehormatan sejati memiliki Anda dalam program ini. Terima kasih banyak, Glenn. Thank you very much, Glenn.